Malaysia Welcome Church. home. Welcome home. Aku invite kita semua boleh maju ke depan karena kita mau praise and worship Jesus dan kita percaya hari ini adalah hari yang Tuhan telah jadikan bagi setiap kita. Hari ini saudara sekalian boleh maju ke depan. Mari kita penuhi altar Tuhan. Yes, Dan let's go. memuji dan memuliakan nama Tuhan. Come on. Come on everyone, clap your hands. Gather up all my affections, direct them to you. Filling up my heart as I think of the wonder of you. It's put a smile on my face as I go over and over all the things you do, God. I found the joy overflowing and a fountain. It's you. Say delight in the Lord. Delight in the Lord, delight in the Lord. All of my heart and soul rejoice. You are my reason, you're my reward. You are the treasure I adore. Whoa, whoa. My delight is in you. Whoa, whoa. My delight is in you. Clap your hands, everyone. Praise God. Everybody say. Can't get over your kindness, your goodness to me. Never let my heart get familiar with the things that I see. It put a smile on my face as I go over and over all the things you do, God. I found the joy overflowing and a fountain. It's you. Say delight. Delight in the Lord, delight in the Lord, and all of my heart and soul rejoice. You are my reason, you're my reward. You are the treasure I adore. Whoa, whoa. My delight is in you. Whoa, whoa. My delight is in you. Jump, jump. For all your loving kindness, your grace and your forgiveness, the way you keep your promise, I got reason to praise the Lord. For mercy new each morning, for joy that's overflowing, for love that never fails. I got reason to praise the Lord. For all your loving kindness, your grace and your forgiveness, the way you keep your promise, I got reason to praise the Lord. For mercy new each morning, for joy that's overflowing, for love that never fails. I got reason to praise the Lord. Say delight. Delight in the Lord, delight in the Lord, with all of my heart and soul rejoice. You are my reason, you're my reward. You are the treasure I adore. Whoa, whoa. My delight is in you. Whoa, whoa. My delight is in you. I got reason to praise the Lord. 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 I got
pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup bagimu Tuhan. Hidup untuk menyerahkanmu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran. Kau yang terhebat Tuhan. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Kau Allah yang setia dan benar. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup bagimu Tuhan. Hidup untuk menyerahkanmu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia. Yesus Tuhan mulia. Hidupku milikmu. Semua katakan. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyerahkanmu. Sekali lagi katakan. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkanmu. Puji nama Tuhan. Praise Jesus. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita yang dahsyat. Let's go. Amen. Boleh kasih tos ke kanan kiri dan katakan welcome home and you look amazing. You look amazing. Wow. Praise God. Saya juga mengundang bagi Bapak Ibu juga saudara sekalian yang masih mau maju ke praise pit. Mari kita penuhi altar Tuhan, mari kita penuhi Let's go. rumah Tuhan. Tanpa tengok kanan kiri karena penyembahan kita adalah hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Yes. Come on church. Boleh maju ke depan. Wow, praise God. Praise Jesus. Mari sama-sama kita tenangkan hati dan juga pikiran kita sejenak. Tuhan, kami hadir Tuhan hari ini untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau duduk diam di dalam naungan-Mu, di dalam bait kudus-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Roh yang memerdekakan akan senantiasa melingkupi kehidupan kami Tuhan. Dan apabila 2-3 orang berkumpul, maka Engkau akan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini kami ingin meninggikan nama-Mu. Dan kami percaya bahwa kemenangan akan terjadi di tempat ini Tuhan. Pemulihan, restorasi hubungan Tuhan akan terjadi di tempat ini Tuhan. Pemenuhan gambar diri kami pun juga akan terjadi saat ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami pulang tidak menjadi pribadi yang sama. Satu kerinduan kami adalah not to attend a good service, tapi to attend a fruitful service Tuhan. Biarkan kami menjadi buah dan buah kami manis yang dapat dirasakan oleh orang sekeliling kami Tuhan.
Bawa kami masuk ke dalam keintiman bersama dengan Engkau Tuhan. Hanya dalam naungan-Mu dan hadirat-Mu kami rasakan penuh Tuhan. So church right now, would you lift up your hands? Maukah engkau angkat tanganmu dan sembahlah Yesus. Sembahlah Bapa di sorga. Berikan segala kemuliaan yang pantas untuk Ia dapatkan. Come on church, sing your worship to Jesus. Sing your song, sing your worship. Oh, sing your worship, sing your worship to Jesus, to Jesus. Worship Him, worship Him. Worship Jesus right now, right now. Kami haus akan Engkau, kami percaya ada kebebasan Ku yakin Kau hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
hanya dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku menyembah. Come on church. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu ada melingkupi kami. Dan katakan, kekuatanku deklarasikan dengan iman-Mu. Katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Katakan, ku yakin Kau hadir Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin kebebasan terjadi di hidupku Tuhan, di keluargaku Tuhan. Kemenangan dari Kau, dari tahta yang yang beri kehidupan, yang beri kepastian dan Yesus, Yesus, Yesus. Katakan, segenap jiwaku. Katakan dengan imanmu. Come on church. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku Tuhan, Kau besar. Katakan, Kau besar Tuhan. Sekali lagi katakan, segenap jiwaku Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Katakan, Kau besar, Kau besar.
di sini. Ku yakin, katakan, ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Ku yakin
His name forevermore. For endless praise we will sing your praise, oh Lord, our God. Kau hadir di tengah kami, Kau bertemu kami satu persatu. Kau tahu siapa kami Tuhan, Kau tahu masalah kami, Kau tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Bergeraklah terus Roh-Mu yang kudus di tengah kami. Berbicaralah terus Roh Kudus di tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu kepada setiap diri kami. Bapa, thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih atas kemenangan yang Kau beri. Terima kasih atas pengurapan. Terima kasih atas pemulihan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, segala yang Kau kerjakan buat diri kami. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, segala Tuhan yang Kau kerjakan, yang tidak terpikirkan oleh kami, yang Kau sudah lakukan di dalam kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dalam pelayanan, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami tahu berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan, kami siap. Berbicaralah Tuhan, berbicara terus, urapi. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, semua percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, puji kepada Tuhan. Ya, sehari ini ada isu demo-demo. Ada beberapa orang sudah lapor, Pak, saya nggak datang. Ya, karena demo segala macam ya. Kita terus berdoa buat Indonesia, buat Jakarta. Situasi dan kondisi yang ada. Haleluya. Kita masuk minggu terakhir. Tuhan memilih kita. God choose you. Tuhan memilih kita. Dari segala yang ada, dari segala sesuatu yang ada, Tuhan dari siapapun, kalau kita dari sini, kita adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Amin. Kita siap diutus Tuhan. Kita siap dipilih Tuhan, tapi kita siap juga diutus. Saudara, hari ini kita mau tetapkan hati kita. Ketika Tuhan memilih kita menjadi seorang yang terakhir adalah God's witness. Saksi Tuhan. Saksi Tuhan atau God's witness. Saudara, berapa banyak kita sadar kalau Tuhan memilih kita untuk jadi saksinya. Berapa banyak kita sadar Tuhan memilih kita untuk tugas peran yang sangat penting di dalam dunia ini. Seorang saksi Tuhan adalah seorang yang sangat-sangat penting dalam pengadilan. Orang bisa bebas atau dihukum karena saksi yang memberatkan. Tanpa seorang saksi,
tidak bisa pengadilan mengadili seorang. Demikian tanpa saksi, seorang tidak bisa bebas dari perkara. Begitu penting dalam kehidupan kita saksi Tuhan itu. Kita menjadi saksi Tuhan bukan hanya di dunia ini, tapi saksi Tuhan yang berkelanjutan kepada kekekalan. Amin. Apa yang kita lakukan menjadi saksi Tuhan berdampak kepada kehidupan kita yang akan datang. Firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and the ends of the earth. Saudara, satu tugas yang paling penting dalam Kisah Rasul ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, ada tugas, ada mandat, ada satu hal yang berbeda dari Kisah Rasul dari amanat agung yang ada dalam kitab-kitab Injil. Saudara, satu hal yang Tuhan ingin buat kita dan kita sadar menjadi saksi Tuhan. Nah, mengapa banyak orang tidak bisa masuk dalam rancangan Allah, termasuk menjadi saksi Tuhan dalam hidupnya? Saudara, firman Tuhan katakan yang pertama, ada banyak orang yang dipanggil tapi tidak dipilih. Saudara, Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Panggil orang-orang, tapi masalahnya ada banyak orang dipanggil tetapi tidak dipilih. Coba colek kanan kiri, kamu dipanggil tapi harus dipilih juga. Jangan sampai tidak dipilih. Ya, kadang-kadang Tuhan panggil, Tuhan tidak pilih. Bukan karena Tuhannya, kitanya tidak mau respon. Tuhan panggil orang-orang, tapi sayang kita tidak pilih. Kita mungkin mundur, kita menolak, kita banyak alasan. Tuhan katakan banyak orang yang sudah dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jangan sampai kita orang itu. Kita mau dipanggil Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kita mau dipilih oleh Tuhan. Kita mau dipilih oleh Tuhan. Jangan sampai kita terlewat. Berapa banyak orang yang dipilih melamar pekerjaan, ikut wawancara, dikasih surat wawancara, suruh datang. Terus gimana? Diplototin aja surat itu. Wah, bangga, oh, aku dipanggil lu, aku diwawancara. Tapi kerjanya apa? Aduh, naik mobil macet, ada demo. Aduh, ongkosnya berat. Aduh, banyak alasan, akhirnya gak berangkat. Dipanggil, bisakah dia dipilih di perusahaan itu? Tidak bisa. Ada banyak Tuhan panggil orang, dipilih tapi tidak. Saudara, memilih atau dipilih ada urusan. Alasan-alasan yang kedua. Lukas 9 ayat 59, banyak alasan tidak ada respon yang cepat. Firman Tuhan katakan ini, Lukas 9 ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang, ikutlah aku, kata Yesus. Tapi orang itu berkata, Tuhan izinkan aku dahulu menguburkan Bapakku. Izinkan aku, ada urusan keluargaku. Akhirnya apa? Orang itu tidak pernah mengikut Tuhan dan tidak pernah melayani Tuhan. Tuhan memanggil kita. Banyak orang yang dipanggil di antara kita satu persatu. Dan Tuhan tidak pernah pilih kasih. Amin. Tapi masalahnya, apa kita berani berkomitmen dengan Tuhan? Apa kita berani bayar harga buat Tuhan? Apa kita berani menyingkirkan segala penghalang-penghalang yang membuat kita tidak dipilih oleh Tuhan? Saudara, Tuhan tidak pernah memaksa orang. Coel kanan kiri. Tuhan tidak pernah paksa kamu. Enggak pernah dipaksa. Ya. Panggil, harus cepat jalan. Hayo, tinggalkan alasan. Ya.
Nggak kepilih lu ntar lo bilang. Ya, Tuhan panggil kita. Di zaman Tuhan Yesus hidup, dia panggil orang-orang. Dia panggil orang-orang. Tapi sedikit yang dipilih. Hanya 12. 12 dari orang-orang yang dipanggil Tuhan. Dan satu pun yang ikut Tuhan, Yudas. Dia melenceng dari panggilan Tuhan. Tinggal 11. Banyak yang dipilih. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kita harap orang yang datang ke eklesia mendengar suara Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan dan juga dipilih oleh Tuhan. Karena panggilan Tuhan tidak akan terus menerus dalam hidup kita. Ketika kita menolak sekali, menolak 2 kali, menolak 3 kali, menolak 4 kali, menolak 5 kali, terus kita menolak, saudara. Saudara pernah dengar cerita tentang dosa yang tidak terampuni? Itu menghujat Roh Kudus. Dalam terjemahan aslinya adalah menghujat adalah menutup diri. Tidak pernah mau diingatkan Roh Kudus sehingga tertutup. Tidak mau bertaubat. Tidak mau sehingga akhirnya tidak bisa bertobat. Tidak bisa ikut Tuhan maksimal. Ingat baik-baik hari ini. Ingat baik-baik. Kita mau orang kita adalah orang yang dipanggil Tuhan. Kita orang dipilih oleh Tuhan. Amin. Colek kanan kiri. Siap dipanggil Tuhan. Siap dipilih Tuhan. Kita lihat satu cerita yaitu Yesaya. Ketika dia dalam Yesaya pasal yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat ke-4. Tuhan bertahta, Tuhan memunculkan diri, Tuhan menampakkan diri. Firman Tuhan begini. Allah dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Kok kenapa Yesaya melihat Tuhan di atas tahta setelah Raja Uzia mati? Di tengah kerajaan Uzia, dia adalah raja yang lalim dan jahat. Dia memerintah dengan tangan besi. Di saat pemerintahan kerajaannya, tidak pernah Tuhan menampakkan diri. Tidak pernah ada panggilan, bahkan penyataan, bahkan penglihatan tentang Tuhan. Saudara, ketika dia mati, Yesaya melihat Tuhan. Tuhan berdiri, Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Setelah itu apa? Dia lihat seperti langit dan surga terbuka, para serafin berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka. 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Melayang-layang mereka berseru. Seorang kepada yang lain kata, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu. Disebabkan suara yang berseru itu, rumah itu penuhlah dengan asap. Siapa yang panggil kita? Ketika Tuhan yang panggil, Tuhan yang penguasa langit dan bumi. Amin. Kalau kita dipanggil Tuhan, kita tahu yang panggil kita bukan manusia, Allah. Sorry, ini tolong bisa dinaikin. Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta di atas langit dan bumi. Saudara, lalu ketika itu bagaimana kondisi Yesaya, seorang nabi Tuhan yang dipanggil? Pasti sama seperti kita. Next, ayat ke-5 sampai 6. Ada? Tolong tampilkan.
2, 3, silakan. Ya, ketika sama seperti kita, ketika Tuhan hadir dalam satu penglihatan dan kita merasa kita ini sepertinya aduh dosa banget. Kita nggak layak banget. Saudara, itu manusiawi. Tapi jangan itu jadikan alasan. Jangan jadikan. Karena Tuhan tidak panggil kita orang yang sempurna. Tuhan panggil kita orang yang banyak kekurangan. Tapi jangan lupa Tuhan kasih kelebihan buat kita. Ada kelebihan satu, yang lain berbeda. Ada kekurangan satu dengan yang lain. Tapi Tuhan mengumpulkan orang dengan kelebihan-kelebihan yang berbeda. Kekurangan-kekurangan. Supaya saling bergantung. Supaya kita bekerja sama sebagai tubuh Kristus. Saudara, ketika Yesaya berkata celaka. Binasa aku seorang najis bibir. Aku kelemahanku seringkali bicara belak-belakan, jeblas-jeblos, kadang menyakiti orang. Aku suka bicara yang aneh-aneh, yang gak kudus, yang segala macam. Saudara, Yesaya seorang calon nabi berkata demikian. Bukan cuman itu, dia katakan apa? Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Aku tinggal komunitasku, pergaulanku, teman-temanku, bahkan tetanggaku, teman-temanku ada suka ngerumpi yang gak aneh-aneh, ngomong yang macam-macam, yang gak kudus, macam-macam ngomongin orang, jelekin orang, macam-macam. Sehingga ketika Yesaya ketemu Tuhan, aku gak layak. Diriku, komunitasku, bangsaku, kota dan bangsaku. Saudara, ketika itu, saudara, apa terjadi? Tuhan tidak menghakimi orang yang merasa dan mengakui kelemahan. Amin. Ketika kita merasakan dan mengakui apapun kesalahan kita, kelalaian kita, apapun yang kita lakukan sengaja tidak sengaja, yang pola menjadi pola hidup kita, lifestyle kita yang bertentangan bahkan jauh, Tuhan apakah sanggup standarku naik? Saudara, dengar baik-baik. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, menyerahkan diri kita apa adanya. Saudara, Tuhan katakan apa? Setelah itu apa yang terjadi? Bahwa sesungguhnya ada malaikat serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangan ada bara yang diambil dengan sepit dari atas musuh. Saat itu juga Yesaya dikuduskan. Yesaya diampuni dosanya. Yesaya ditutupi kelemahannya. Yesaya bahkan diperlengkapi, di-upgrade oleh Tuhan. Kalau saat ini sampai saat kau ibadah, merasa banyak hal yang tidak layak, merasa banyak hal yang kau ragu untuk melayani Tuhan, merasa aku tidak layak, aku banyak kekurangan, masa Tuhan mau pakai aku? Saudara, dengar baik-baik. Ketika engkau mengakui di dalam Tuhan, Tuhan yang memanggil kita. Tuhan juga yang melengkapi kita. Tuhan juga akan mengupgrade diri kita. Bukan kita mengupgrade diri. Tuhan sendiri mengupgrade, memperluas, membuat talenta, memberikan talenta karunia kita sehingga kita sanggup melayani Tuhan. Kalau kau berkata hari-hari ini Tuhan, aku bisa apa? Aku punya talenta, aku gak punya. Saudara, dengar baik-baik. Ketika engkau terima Tuhan Yesus, satu talenta atau karunia itu paling minimal. Minimal satu. Kok aku gak tahu, Pastor? Tahu pasti, cari dengan baik-baik. Apa ya? Kalau kamu merasa tanya orang lain. Mungkin ada orang-orang sekitar kamu yang, kamu punya talenta ini, kamu punya karunia ini. Karena itu harus saling mengkonfirmasi. Itu perlu komunitas. Kalau engkau cuma baca Alkitab di rumah, baca atau ibadah di tempat yang ramai, nggak pernah kenal orang, dan nggak pernah dalam satu komunitas yang membuat engkau untuk bertumbuh, maka engkau sulit menemukan karuniamu. Sulit untuk bertumbuh di upgrade. Tapi kalau engkau di eklesia, kadang-kadang dibawelin terus, kadang-kadang pusing, nggak mau dipaksa-paksa.
Kita tidak pernah memaksa, tapi kita mengingatkan terus panggilan Tuhan, panggilan Tuhan. Kita ingatkan terus. Mungkin talenta karunia kehidupan kita, beribadah kita, bakat melayani Tuhan, kehidupan yang seringkali, aduh, ada ibu-ibu yang bilang, aduh, Pak Teddy kalau ngomong saya dijiwir-jiwir, padahal saya nggak punya rencana jiwir, ya, nggak pernah. Tapi ketika Tuhan bicara melalui saya, banyak leader-leader, melalui orang-orang di sekitar kita, Tuhan sedang bicara. Tuhan sedang mengupgrade, engkau mau naik, ayo naik dong. Ayo naik dong dari kehidupan yang lama. Ayo naik dong. Ayo semangat. Karena waktu Tuhan semakin dekat. Kita harus berlomba cepat. Kalau ke Tuhan datang kita udah gak bisa ngapa-ngapain. Sampai Tuhan datang, aduh Tuhan tunggu deh. Pending dulu sebulan. Sebulan jangan sebulan. 1 hari juga gak bisa. Sejam gak bisa. 1 menit juga gak bisa. Ketika kau tahu Tuhan datang, kau tidak bisa apa-apa lagi. Itulah penyesalan seumur hidupmu dan tidak pernah bisa berulang. Tuhan selalu memperlengkapi, memanggil orang dan memperlengkapi. Dia tidak pernah membiarkan orang yang dilayani berjalan sendiri. Tidak pernah putus asa. Ketika engkau setia melayani Tuhan, ketika engkau memprioritaskan pelayanan Tuhan, ingat baik-baik ya, kita melakukan, membereskan pekerjaan Tuhan. Ketika masalah berantakan, ketika melayani Tuhan lebih banyak ikut Tuhan, banyak tantangannya. Ingat baik-baik kalau engkau melayani Tuhan, mengurus pekerjaan Tuhan, Tuhan akan beresin pekerjaanmu tuh. Tuhan berikan mujizat padamu. Tuhan memberikan jalan keluar yang tidak pikirkan. Orang yang kemungkinan begini, kita mengalami banyak mujizat gereja ini bukan karena orang-orang, tapi kita melihat Tuhan, kita tetap setia pada visi Tuhan. Gereja tetap setia dengar suara Tuhan, tidak peduli siapapun yang kita alami. Kita tidak pernah melayani orang-orang yang berpendidikan tinggi. Kita tidak pernah melayani orang paling kaya. Tidak, siapapun yang datang di gereja ini, kita sambut sebagai keluarga. Kita layani dengan apa adanya. Kita punya culture DNA kita. Makanya ikut home generation. Kita ini family, keluarga. Saudara cari di gereja manapun. Kok gereja ini kayaknya sosok PDKT. SKSD, sok kenal, sok dekat. Kenapa sih? Orang mintanya supaya merasa di sini. Saudara, kita ini the family of God. We are the family of God. Kalau banyak keluarga hancur, tidak punya kasih. Inilah keluargamu yang Tuhan berikan untukmu. Kalau ketika keluarga pun saling gontok-gontokan, saling mau menjatuhkanmu, hanya mengkritikmu, gereja ini membangunmu, mengupgrade-mu, mengasihimu, peduli kepadamu. Karena kita, we are the family of God. We are the family of God. Kita mau kau pulih, bertumbuh, berhasil dalam kehidupanmu. Keluargamu dipulihkan, bisnismu dipulihkan, kau dipakai oleh Tuhan maksimal. Tuhan panggil, Tuhan mengupgrade, Tuhan memulihkan seperti Yesaya dipanggil Tuhan. Tanpa penghakiman dari Tuhan, serafim itu turun langsung menyentuh bara kepada mulutnya dan dia dikuduskan, dipulihkan oleh Tuhan. Ada amin. Siap dipilih Tuhan? Siap dipanggil dan dipilih Tuhan? Amin. Tuhan memanggil, Tuhan memilih. Bagaimana Tuhan mengutus seorang? Lalu aku mendengar suara Tuhan, kata Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Orang-orang yang mendengar suara Tuhan merespon, saya Tuhan mau. Bukan hanya tuh mau, saya Tuhan siap. Tantangan apapun, ya ikut Tuhan tidak bebas hambatan. Walaupun kita di Indonesia di jalan ada jalan bebas hambatan, tapi macet juga kan. Tidak ada jalan yang benar-benar plong, tidak ada.
Orang-orang yang gak mau ikut Tuhan adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya, mau dulu. Tantangan demi tantangan, ayo doakan. Pelan-pelan, Tuhan akan beri jalan keluar. Tuhan beri solusi, jangan bilang enggak dulu. Udah gak bisa, ini begini. Ketika itu kita sedang menutup pintu buat Tuhan. Jangan. Orang-orang yang mau dipilih dan diutus Tuhan, katakan aku mau siap. Tolong aku Tuhan mengerti tantangan. Kemauan diri, kemauan itu penting. Kemauan itu akan membuat kita berjalan melangkah lebih maju. Kemauan itu membuat kita punya komitmen. Saudara, saya cerita satu cerita klasik. Satu ilustrasi seorang konglomerat kaya raya. Dia pusing cari mantu. Gimana caranya cari mantu yang berdedikasi, mantu yang setia, mantu yang rela berkorban, mantu yang bisa dipercaya. Dia pikir dan berpikir keras bagaimana caranya. Sambil berpikir, dia berpikir di tengah kolam. Bukan kolam renang, tapi kolam buaya sambil kasih makan. Buaya-buayanya, nembus. Dia tercetus ide, gimana caranya? Oh iya, saya tahu caranya. Diundanglah semua teman-teman relasi, semualah relasi yang punya anak laki-laki, ganteng, ganteng, pinter, dan berbadan luar biasa, six pack. Lalu setelah diundang semua, datang semua, oh, banyak sekali. Wah, dia lihat ada yang ganteng, gagah, atletis, pinter. Wah, cari yang setia gimana ya? Cari yang sungguh-sungguh rela berkorban gimana ya? Lalu dia umumkan, hari ini ada sayembara. Berapa sesuai undangan yang mau ikut berbaris di sebelah kanan. Rupanya mereka berbaris semua cowok-cowok. Ya, apa yang dia bilang? Saya akan pilih satu orang pertama yang bisa berenang lewati kolam buaya ini. Wah, kolam buaya. Waduh, ntar bisa-bisa berenang setengah-tengah kakinya dicaplok, pincang. Kalau satu, kalau dua, kalau semuanya. Saudara semua ketakutan, diam senyap semua. Yang udah baris sebelah kanan. Semua pada tengok kanan kiri, ngomong satu ngomong. Semua diam dalam hitungan menit. Semua kaku dan diam. Tiba-tiba jebur, ada yang jebur. Wah, akhirnya karena cepatnya dia berenang, dia sampai di atas. Wah, itu cowok-cowok semua kasih salam, woi selamat, kau luar biasa. Tunggu dulu, kenapa kau marah-marah? Kan menang kamu enggak? Tadi yang jorokin gue siapa tuh katanya? Gue dijorokin katanya, masuk ke kolam itu. Dia menang. Tapi sebenarnya bukan motivasi dia mau. Karena dijorokin, udah kejebur, tak tanggung dia berenang. Saudara, Tuhan panggil kita orang yang mau. Tapi mungkin juga kalian juga ada yang dijorokin. Ada yang dijorokin, entah itu anak kamu, entah itu tetangga kamu, entah itu teman kamu. Ya. Tapi sampai juga di ujung kan, kepilih juga kan. Bersyukurlah yang jorokin, jangan marah-marah ya. Jangan marah sama anak-anak ya. Sama teman-temannya, lo jorokin gua lo gitu. Tapi ingat ya, Tuhan mau kita dipakai oleh Dia. Dipanggil dan dipilih. Kadang-kadang prosesnya, aduh kita gak mau, terus gak mau. Sampai satu saat, setelah sedikit dijorokin, banyak jorokin, akhirnya sampailah kita sekarang. Sampailah Tuhan pilih kita, amin.
Amin. Tepuk tangan dulu. Buat yang jorokin. Ya, puji kepada Tuhan. Tuhan mengutus. Tuhan memilih kita. Ya, ingat. Apapun prosesnya. Bagaimana prosesnya, siapa yang pilih kita? Tuhan. Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Akulah yang memilih kamu. Untuk menetapkan kamu supaya kamu apa? Pergi. Melayani dia. Diutus oleh dia. Menghasilkan buah. Buahmu itu tetap supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ingat ya. Dalam segala proses yang kita hadapi sampai saat ini kita ketemu Tuhan. Dipilih Tuhan, melayani Tuhan. Kok bisa sampai di sini? Kok bisa begini? Saudara tahu, ada tangan Tuhan yang memakai orang di sekitarmu. Ada tangan Tuhan yang memakai mungkin anakmu, teman-temanmu, dan sekitarmu. Yang boleh kau sampai di sini hari ini. Dan jangan pernah berhenti. Maju terus. Amin. Karena yang menolong kita, mendorongin kita, yang mengajak kita itu bukan manusia. Tapi Tuhan yang memilih kita. God choose you. God choose you. Colek kanan kiri. Ya, saudara, Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu kata dalam nama adalah kata Yunani asli dunamin. It means power, might, strength, force. Kita akan diberi Tuhan satu kekuatan. Diberikan satu kuasa, diberikan satu dikatakan mampuan supaya kita bisa cakap melakukan tugas. Yang kita berikan bagaimana Tuhan? Ketika Engkau bilang ya, setelah itu proses itu terjadi dalam hidup kita, di-install. Kita bilang yes Lord, ketika terbuka, kita akan diberi kuasa. Roh Kudus itu akan memberikan power. Roh Kudus akan memberikan might, strength, and force. Kekuatan, kemampuan yang diberikan Roh Kudus memampukan kita melayani Tuhan apapun bidang yang kau dipercayakan. Jangan khawatir, jangan takut. Jangan pernah meragukan Tuhan. Karena kita melayani Tuhan yang empunya segala sesuatu. Ketika kuasa itu berlaku dalam hidup kita, sama seperti para rasul bukanlah orang yang berhasil. Para rasul, 12 rasul itu sebelum perintah diberikan, saya sudah pernah cerita. Mereka adalah orang yang ketakutan. Setelah Yesus Tuhan kita ditangkap di penjara, mereka berkumpul, ikut persekutuan doa, ikut sel group, di lantai 2, pintu tertutup. Mereka takut kepada tentara Romawi, orang Farisi. Mereka adalah murid-murid yang harusnya pegang tongkat estafet setelah Tuhan Yesus mati. Mereka harus mengabarkan Injil. Tapi isinya mereka ketakutan. Sehingga Tuhan berkata setelah Tuhan Yesus bangkit, tunggu dulu di Yerusalem, jangan pergi tinggalkan Yerusalem. Tunggu sampai Roh Kudus datang. Saat ini kita sama gak siap dengan para murid. Murid-murid yang gagal, rasul yang gagal 3,5 tahun ikut Tuhan. Kita adalah orang gagal, tidak punya pengalaman, tidak punya power. Tapi ketika kita percaya Tuhan, Roh Kudus itu akan mampu memberikan kuasa ketika kita mau melayani Tuhan. Menerima mandat berarti meminta kuasa. Menerima satu perintah berarti kita menerima kuasa dan kemampuan dari Tuhan. Ketika kita sadar itu, maka Tuhan berproses dalam kehidupan kita. Tuhan berproses dalam kehidupan kelemahan kita. Bahkan gak punya talenta, gak punya karunia, diberikan oleh Tuhan. Power, kuasa, dunamin. Yang lain bersaksi itu marturis. Sebenarnya konsep ini adalah konsep perjanjian lama. Ya,
itu kata Ibraninya adalah satu saksi. Konteks Yunani dalam pengadilan. Kita ini seperti yang saya katakan pertama, saksi. Orang kunci di dalam pengadilan yang bisa memenangkan atau mengalahkan kasus. Kita adalah orang kunci dalam kerajaan surga yang bisa membuat orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita buka mulut kepada seorang dan Roh Kudus berbicara, dia percaya bukan perkataan kita, karena ketika dia bicara orang bisa bertobat dan terima Yesus karena perkataan kita. 1-2 kata, bahkan cerita, saya dilawat Tuhan, dulu masalah, saya berdoa, mau berdoa gak? Mau percaya Tuhan gak? Mau. Saudara, engkau punya kuasa menjadi saksi Tuhan membawa dia masuk ke surga. Amin. Kau punya kuasa membuat orang masuk neraka. Kalau kau tidak, tutup pintu mulutmu. Tidak pernah beritakan Injil kepada anak-anak, saudaramu, temanmu, saudara-saudaramu. Nah, harus kita, dia pasti masuk neraka. Kita punya peran sebagai saksi. Jadi mulai saat ini sadar bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Punya porsi, punya pendudukan penting bukan di dunia ini saja. Orang dipulihkan, orang mengalami Tuhan, orang dilawat Tuhan. Tapi juga dalam kehidupan kekal mereka statusnya berpengaruh karena perkataan kita. Ucapan kita akan punya kuasa untuk orang diselamatkan, dipulihkan. Orang itu sampai masuk surga. Tuhan mau supaya kita jadi saksi dia. Amin. Berapa banyak siap dipilih. Siap dipilih Tuhan. Dipanggil dan dipilih Tuhan. Dengar suara Tuhan. Merespon dengan Tuhan. Singkirkan penghalang. Singkirkan alasan kita. Worship leader silakan maju ke depan. Tuhan mau pulihkan kita, kehidupan kita. Tuhan mau panggil kita dari kehidupan kita yang lama. Tuhan angkat kita satu persatu. Dari segala kelemahan kita. Dari dosa kita. Dari segala apapun yang kita alami di masa lalu kita. Tuhan mau kita dipulihkan menjadi manusia baru. Tidak cukup dipilih oleh Tuhan menjadi anak Allah dan masuk surga. Tuhan mau pilih kita dan Tuhan mau panggil, bukan hanya panggil kita, memilih kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Mempunyai mahkota dalam kerajaannya dan memiliki upah kekal. Dan kita mau menyaksikan orang-orang yang kita saksikan. Mereka bertobat, percaya, mereka dipulihkan, mengalami Tuhan. Pulihkan. Pulihkan. Kita tunduk kepala nyanyikan puji doa kita. Pulihkan kami Tuhan. Hatiku dengan kasih-Mu. Tuhan, biarkan kami punya hati. Bentuklah. Yang dibentuk, dipulihkan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Amin. Amin. Oh. Kekudusan-Mu memenuhiku. Yes, Lord. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni. Amin. Bentuk hati. Ya. Selalu menjadi ciptaan. Jadikan ku ciptaan yang baru Tuhan. Bebas dari semua yang jahat. Bebaskan dari yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu. Yeah.
katakan, oh, bolehkan Tuhan hatiku dengan kasih-Mu. bentuklah Hatiku jadi seperti-Mu. amin. Yes, kekudusan-Mu memenuhi. Yes Lord, ubah hatiku Tuhan. Kudus Tuhan, bagaikan manusia bentuklah hidupku selalu. Yes Lord, menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan kabar-Mu, sucikan-Mu, ubah hatiku seperti hati-Mu, kuduskan hati-Mu. Yes Lord, bagaikan emas yang murni, bentuk hati-Mu selalu menjadi tanah baru, jadi padang baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Mu, kuduskan hati-Mu. Amin. Yes. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagiku, kudus dan berkenan, bagaikan emas yang murni, bentuk hati selalu, menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Mu, kuduskan hati-Mu. Sambil musik terus mengalun, sehingga menyanyikan dengan setengah suara. Jemaat, tundukkan kepalamu dan angkat tangan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan memanggilmu. Tuhan mau memilihmu juga. Orang yang dengar suaraku dan mau melangkah bersamaku, melewati setiap halangan, mau dipakai di tanganku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, serahkan dirimu. Ini aku Tuhan. Serupa dengan gambar-Mu, ini aku mau dipakai Engkau Tuhan. Sucikan hidupku, kuduskan hatiku. Bapa, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap orang-orang yang mendengar suara-Mu, setiap orang yang mau dipilih oleh Engkau Tuhan.
di-upgrade oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dipercayakan perkara yang besar dari Tuhan. Untuk next level, untuk next level Tuhan. Kuduskan mereka, pulihkan mereka, jamah, urapi mereka Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Terus Tuhan lawat mereka. Kuduskan hatiku. Yes. Yes. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas dalam. Yes, Lord. Angkat suara-Mu, katakan. Biar ku mencari ciptaan yang baru, bebas dari jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku seperti hati. Amin. Kudus berkenan bagimu. Yes, Lord. Bagaikan emas yang Yes, Lord. bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Pulihkan, urapi Tuhan, kuduskan Tuhan. Upgrade mereka Tuhan, Kamilah pilih mereka Tuhan. Yes. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau memanggil, Engkau memilih, Engkau mengutus. Biarkan Tuhan setiap hati, setiap tangan yang terangkat merespon kepadamu Tuhan.
Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai. Roh-Mu yang kudus terus berbicara kepada mereka, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan Yesus, kasih daripada Bapa di surga, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Kristus Yesus datang untuk kedua kali. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Welcome home church. Visi 111 telah menjadi visi yang Tuhan berikan bagi gereja ini. Dimulai dari satu orang yang berdoa, bersaksi, mengajak, dan mengawal mereka, mulai dari mereka dibaptiskan, melayani, hingga menjadi pemimpin yang minimal 1 jiwa dalam 1 tahun. Dan tahun ini gereja kita memiliki visi Strengthen the Community and Reach Out the City, di mana selain komunitas youth, kita juga akan memperkuat komunitas teens, professional, and adults. Kami rindu visi ini tidak hanya menjadi visi pribadi, namun kami juga menjangkau kelompok, komunitas, dan kota-kota. Mari kita melangkah bersama dalam sisi Allah bagi gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan memasuki waktu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama mengenal hati di balik memberikan suatu persembahan dan perpuluhan. Dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan oleh Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Maka, lebih daripada sekedar ritual agama, pada saat kita memberi, hati kita sedang mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara dan menyediakan. Kita sedang mendeklarasikan bahwa segala sesuatu yang baik datangnya dari Bapa, termasuk materi yang kita miliki. Jadi, mari kita sama-sama kembalikan apa yang seharusnya menjadi milik dan kepunyaan Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ingin memberikan melalui online, dapat men-scan QR Code yang tertera dengan nomor akhir rekening 4242. Atau jika Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ingin memberikan secara tunai, kami sudah menyediakan amplop dan jika diperlukan, pen untuk mengisi informasi lebih detail. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Selama berabad-abad, manusia hidup di dalam kegelapan. Manusia merajut jalannya sendiri untuk menemukan Allah, tapi mereka tidak menemukannya. Yesus hadir dan mengubah segalanya. Kematian dan kebangkitan Yesus membuka jalan bagi setiap kita untuk masuk ke dalam kasih karunia dan rencana besar Allah bagi dunia yang terhilang. Sebuah perjumpaan yang tak terlupakan. Kita dibenarkan menjadi anak-anak-Nya. Kita masuk ke dalam berkat dan perjanjian dengan Allah. Manusia kembali ke desain awal Allah, yaitu berjalan dengan Allah, mendengar suaranya, dan mengikuti kehendaknya. Siapapun Anda, apapun kondisi ini, Allah rindu untuk setiap kita hidup di dalam kepenuhan janji-janjinya. Kami percaya dari konferensi ini akan lahir generasi yang disertai dan diurapi Tuhan. Jadilah bagian dari kegerakan Allah di zaman ini. Sampai jumpa di Jesus Conference 2024. Nama saya Jason, I am one of the pastors here in Ecclesia dan saya sekarang melayani di Ecclesia Bali. Hari ini saya ingin menceritakan sedikit saja mengenai my first experience going to Jesus Conference di tahun 2022. Waktu itu saya selesai dari studiku di Australia dan kembali ke Jakarta, kembali ke Indonesia. Saya kembali tanpa ada rencana apapun, tanpa ada planning apapun. Tapi di situ Tuhan menuntun aku untuk mengikuti Jesus Conference di tahun 2022 itu dan
walaupun saya datang tanpa ada ekspektasi apapun, walaupun saya datang tanpa expect anything in return karena datang atau gimana, tapi disitulah Tuhan menyentuh aku, disitulah God touched me, disitulah God gave me a new vision, God gave me a plan for my life, dan disitulah aku mengambil keputusan untuk melayani di Pulau Bali bersama dengan gereja Eklesia. So that one encounter with Jesus, that one moment that I had with Jesus at Jesus Conference, satu kesempatan aku bertemu dengan Yesus, satu kesempatan aku bisa tahu di mana aku pergi, kemana aku pergi, dan arah rencana aku, kehidupan aku. Disitulah aku mengambil keputusan aku untuk melayani di gereja ini sepenuh waktu. Dan I'm excited for this year's Jesus Conference. I am excited to hear more of testimonies coming from you guys. Dan aku senang sekali dan aku excited untuk mendengar lebih banyak testimoni lagi datang dari kalian semua. Jadi aku senang sekali dan aku gak sabar untuk melihat kalian di Jesus Conference 2024. See you there. Halo semuanya, welcome home. Shalom kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Aku ucapkan welcome home untuk setiap kita semua dan juga ya bagi jemaat yang nonton di live stream. Welcome home juga untuk setiap kita semua. Dan sebelum kita memberikan informasi, aku ingin mengucapkan say thank you kepada Pastor Teddy yang udah menyampaikan isi hati Tuhan untuk setiap kita hari Minggu ini. Yap, dan selanjutnya kami juga rindu untuk mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya untuk bergabung dengan cell group yang kita punya di setiap minggunya. Mungkin jika Bapak, Ibu, atau teman-teman semuanya yang belum tergabung, boleh menghubungi setiap CGL yang ada karena kita bakal siap untuk memberikan informasi-informasi lebih detail dan juga banyak hal yang akan kita jalani bersama-sama. Dan selanjutnya, kita juga sedang membuka voluntary ministry bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang memiliki kerinduan untuk melayani di tempat ini. Dan pastinya Tuhan juga memanggil setiap Bapak, Ibu, dan jemaat semua. Kita nggak berhenti sebagai jemaat yang duduk aja, tapi Tuhan juga rindu untuk kita boleh terlibat, untuk kita boleh mengaktifasikan setiap kepercayaan yang boleh Tuhan taruh di dalam diri kita. Dan ada beberapa divisi yang terbuka, ada VIP team, ada production, ada media and broadcasting, dan juga social media and design. Untuk detailnya boleh silakan menghubungi meja dahap yang di belakang jika Bapak, Ibu, dan teman-teman semua ingin tahu lebih lanjut. Dan selanjutnya juga bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang mungkin masih belum tahu, Eklesia itu juga ada di Bali loh. Dan aku mengencourage kita semua sama-sama ketika kita mungkin lagi berlibur ke Bali atau kita punya kerabat yang mungkin tinggal di Bali, boleh sama-sama mampir ke Eklesia Bali yang ada di Gianyar, Denpasar, dan juga Jimbaran. Dan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang mungkin mau tahu informasi lebih detailnya lagi, bisa cek juga di Instagram Eklesia Home Bali. Dan selanjutnya juga yang tadi kita juga udah nonton di videonya bahwa sebentar lagi kita akan sama-sama mengadakan Jesus Conference di tanggal 28 dan 29 September. Aku mengundang kita semua untuk sama-sama hadir dan boleh mendaftarkan bagi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang mungkin punya teman-temannya yang bisa diajak, punya ponakan, punya kerabat yang mungkin belum daftar, boleh sama-sama daftar di ecclesiachurch.org/jconf24. Dan bagi Bapak, Ibu sekalian yang mungkin mau tahu speakernya siapa atau jadwal-jadwalnya, boleh ngecek langsung di website yang tertera. Dan selanjutnya, yang terakhir kita juga boleh kasih tepuk tangan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Thank you untuk praise and worship team, untuk production and media team, untuk VIP team semuanya. God bless you all.